Sepakat kami katakan firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Namun sekaligus kami mohon ampun Tuhan, karena mungkin begitu keluar dari tempat ibadah, kami sudah berjalan suka-suka kami sendiri. Kami lupa bahwa kami harus selalu terhubung dengan Tuhan. Karena bila kami selalu terhubung dengan Tuhan, maka hidup kami orang akan melihat Kristus di dalam kami. Terima kasih banyak Bapak, seberapa banyak kami yang hadir. Fokuskan kami dengan setiap firman yang adalah kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan setiap kami. Terpuji-pujilah kasih karunia-Mu yang berbicara dan yang mendengar. Sama-sama kami bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat, shalom. Ya, kita ketemu lagi ya. Saya suka senang kalau lihat sudah ada regenerasi. Ya, anak-anak muda sudah mulai. Nanti habis itu yang muda-muda lagi sudah ya masuk sekolah lagi ya. Sambil bekerja yang normal, no problem ya. Jadi jangan tinggalkan pekerjaan sekuler, itu bukan menjadi masalah. Tapi kita belajar nanti masuk ke petamburan ya, kemudian nanti gantikan papa, gantikan om, gantikan yang lain kan. Iya ya, luar biasa ya. Kami pun di Condet sudah mulai regenerasi. Karena kami ini sudah lanjut usia. Sudah harus ada yang menggantikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam-malam seperti ini 2000 tahun yang lalu, murid-murid dan pengikut Kristus sedang berdoa ya, menanti-nantikan janji Bapa. Ya, karena dari matinya Yesus 3 hari bangkit, 40 hari menampakkan diri, 10 hari doa, tidak ada lagi Yesus, sudah kenaikan yang kemarin. Kemudian menanti-nanti pada hari Minggu depan lagi kita akan tinggal memperingati, karena kita semua sudah ada urapan Roh Kudus ya. Jadi kita ini tetap berdoa agar supaya kita ada Roh Kudus, tapi harus selalu dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, kita membuka celah buat kuasa gelap masuk dalam hidup kita. Buat keinginan kita lebih kuat daripada keinginan Tuhan. Nah, ada ayat di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 yang mengatakan demikian. Kita bisa buka ayatnya sesuai dengan topik kita hari ini ya. Bahwa kebangkitan maupun kenaikan Tuhan membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ada 3 perikop. Perikop pertama adalah kebangkitan Kristus, ya, yang sampai dengan kemarin baru kenaikan ya. Kedua adalah kebangkitan kita, dan yang ketiga kebangkitan tubuh. Saya harapkan ini yang senang membaca Alkitab jadi PR di rumah, dibaca-baca. Karena kalau dibaca semua ini kita dapat mengerti ya. Ya, pengertian kita ada terpusat di satu ya, ada 2 ayat sebenarnya. Saya mau baca dulu ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya, yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang terlalu fokus ke perayaan-perayaan yang ada tanpa mengerti. Cuma terfokus pada perayaan, sehingga Yesus bangkit memang udah urut-urutannya begitu kok. Dia mati nanti dia bangkit ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita baca di Imamat 23, itu ada 7 hari raya. Kalau di Alkitab kita hanya ditulis hari-hari raya, ya. Tapi kalau saudara senang baca misalnya Scofield Version atau yang lain, saudara bisa baca itu langsung ada tulis 7 feast day. Jadi 7 hari raya, ya. Di situ hari raya yang pertama adalah Paskah. Sedangkan kita Paskah itu dibilang di minggunya. Nah, ada kata Jumat Agung di Alkitab, yang ada adalah Pesta Paskah dimulai ya. Ketika Yesus hadir, Yohanes ngomong, inilah anak domba Allah. Ya, inilah Paskah, nanti dia yang akan melakukannya. Jadi hari pertama hari raya adalah Paskah. Ya, Yesus mati. Jadi bisa dilewati Pesta ya, bisa lewati. Itu ketika darah ditaruh di pintu ya. Nah, hari raya yang kedua adalah hari raya roti tak beragi. Artinya pengajaran Kristus itu roti tak beragi ya. Bukan seperti pengajaran daripada para ahli Taurat, orang Farisi ya, yang dia ajar tapi dia sendiri tidak diajar. Seperti itulah ya. Kemudian hari yang ketiga dia bangkit.
sebagai buah sulung, ya. Jadi bukan pasca di pertama, karena nanti jadi saru, ya. Karena ada 7 hari raya. Itu bukan hari raya yang ketiga, ya. Jadi kebangkitan memang hari raya kebangkitan. Kemudian karena dia yang sulung bangkit dari antara orang mati. Hari raya yang keempat itu hari yang ke-50, pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Ya, hari raya yang ke-50. Itu nanti hari raya yang kelima itu bunyi sangkakala. Itu urutannya jelas sekali di Imamat 23. Ya, nanti bunyi sangkakala. Sangkakala Allah berbunyi sesuai dengan 1 Tesalonika 4, maka yang mati dalam Kristus seperti almarhum Pak Albert, ya. Sama suami kita juga namanya Albert. Suami saya juga Albert, ya. Nah, nanti yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup dirubah sekejap, sama-sama akan terang. Itu hari raya yang kelima, ya. Ini kalau 4 bisa terlaksana, yang kelima juga pasti. Amin. Jadi kita sedang menanti hari raya, tapi jangan tunggu hari rayanya, ya, karena itu sama-sama. Kalau kita besok seperti Pak Albert, sudah sangkakala udah selesai. Udah di rumah Bapak ada banyak tempat, udah jadi tempatnya, ya. Nah, nanti hari raya yang ke-6 pendamaian, yang ke-7 adalah hari raya Pondok Daud, ya. Jadi kita sudah tinggal bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu dia bukan bangkit seperti Lazarus. Mana Lazarus? Mati lagi. Yesus tidak bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tidak kenal ruang dan waktu. Nanti kita juga akan demikian, mati bangkit tidak, karena kalau naik ke atas nih, ya, ada langit yang dikatakan langit burung-burung, ya. Jadi langit itu masih bisa ada oksigen. Kemudian ada langit yang pesawat yang angkasa itu yang sudah tidak ada oksigen, manusia tidak bisa ke situ, ya. Tetapi dengan tubuh kemuliaan yang semua pasang mata melihat Yesus terangkat itu bisa melewati. Dan saudara tahu di seluruh jagat raya ini ada bermiliar galaksi. Apa itu? Satu galaksi itu terdiri dari seperti kita, satu galaksi ada bumi, ada bulan, ada bukan bintang, ada bumi, ada bulan, ada Mercury, planet, ada 7 planet, 8 planet totally. Satu begitu di seluruh jagat raya ada bermiliar. Jadi kalau ada langit baru dan bumi baru itu biasa, ya. Dan mungkin kalau kita udah sampai di sana, saudara mau pergi ke Amerika, ya, masih dengan bumi begini, kita cuma ngomong aja mau ke Amerika, tugas, ya udah di Amerika. Nah, ada Lamborghini lagi mau dipakai. Nah, ada kapal. Nah, ada. Yesus ingat ketika murid terkumpul kunci, dia udah ada di dalam. Nggak kenal ruang dan waktu, tubuh kemuliaan Allah. Luar biasa kan? Nah, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya dia sama dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Yang mati nggak bangkit. Untuk apa percaya mati nggak bangkit? Ya. Nah, kalau kita lihat di perikop pertama dari kebangkitan Kristus, Alkitab mencatat seperti ini. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Coba tuh. Jadi kebangkitannya itu bukan fiksi. Ya, apalagi dibilang begini, digantikan dengan yang lain. Yang bilang ganti siapa? Sepanjang Alkitab, nah ada ganti-ganti seperti itu. Memang dia yang bangkit. Jadi jangan ada yang sudah kenal Yesus dan meninggalkan Yesus. Ya, banyak kan sekarang cuman gara-gara jodoh, gara-gara uang. Terus jodoh berapa lama? Tanya ibu gembala. Berapa lama kawin ibu? Pernikahan? Berapa tahun? 15 tahun. Nanti mualaf. Terus berapa tahun? Abis itu mana? Kemudian gara-gara karir, gara-gara uang. Pensiun umur berapa? 55. Ada yang 58 ya. Nah kalau 58 kita ambil 58. Setelah pensiun terus mana? Yesusnya udah gak ada. Karena sudah gara-gara uang-uang itu kita mau tinggalkan Yesus. Aduh udahlah. Bahkan di hari-hari terakhir ini jangan pernah kompromi dengan apapun juga. Kita sudah harus belajar ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya sayang ya, masih ya. Karena masih muda. Ya. Kalau udah tua, aduh banyak sekali kompromi. Coba tuh, yang pakai orange KPK, di sininya ada salib. Kan menyakiti hati Tuhan, melukai sekali hati Tuhan. Nah dimulai dengan apa? Dengan kompromi. Jangan pernah kompromi dengan apapun juga. Ya, supaya benar-benar kita hidup seperti Rasul Paulus katakan, kalau mati untung. Sekarang banyak orang mau mati kan takut-takut. Kenapa? Aduh korupsiku belum selesai diproses. Aduh belum kawin, aduh belum punya anak dan lain-lain. Banyak kan adunya juga. Tapi saudara, mati adalah keuntungan dengan catatan hidup berbuah. Kalau hidup nak berbuah, mati itu mengerikan.
Tapi kalau hidup berbuah enggak terasa. Coba tuh naik kapal bolak-balik begitu kan, ada bisa kecelakaan dan lain-lain kan. Tapi karena hidup untuk Kristus, kalaupun mati keuntungan ya. Nah itu hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang tidak kompromi, yang terus dengan Tuhan. Nah Alkitab katakan dua hal. Pemberitaan saya atau siapapun hamba Tuhan atau kita bercerita tentang Yesus kepada orang lain, kalau Yesus tidak bangkit, untuk apa? Sama dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Ya, bahkan dikatakan kalau Yesus tidak bangkit tetap dalam dosa karena tidak ada yang menebus. Ya, kalaupun Yesus bilang tebus, terus mati, terus mana? Nggak bangkit lah. Tapi ini benar-benar dia bangkit ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, kalau dia bangkit, apa hubungannya dengan kita? Itu jadi pertanyaan kan? Ya, saya orang Kristen, katanya kalau Yesus bangkit, Yesus tidak bangkit, sia-sia percaya saya. Oke, saya percaya dia bangkit. Terus hubungan apa dengan saya? Ya kan? Coba timbul pertanyaan kan? Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, apa hubungan saya jadi apa? Ya kan? Nah coba buka Roma pasal yang ke-6. Roma ya, jadi mundur lagi ke belakang. Roma pasal yang ke-6. Saya baca beberapa ayat, judulnya mati dan bangkit dengan Kristus. Nah pertanyaan saya dulu, siapa di tengah-tengah kita yang belum dibaptis? Yang belum aja. Nah ada yang angkat tangan ya. Oh luar biasa, ada yang ngaku baru satu. Yang lain sudah dong ya. Ya, adek udah umur berapa adek? Sayang umur berapa? 11. Oh 14, udah boleh. Ya udah boleh, tapi harus belajar. Nah belajar salah satu ini, oma ngomong ini belajar. Jadi saya bilang oma ya, Osea ini udah oma ya. Soalnya oma berteman dengan Oma Giok. Oke ya, nah coba perhatikan ya. Saya baca aja dari ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu baptisan kita, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini hubungannya. Jadi ketika kita dibaptis bukan supaya dapat piagam, mesti dapat akte supaya mau kawin pakai itu, bukan. Itu administrasi kertas, itu perlu ya. Tetapi yang kita harus tangkap bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Hubungannya dengan saya, ya baptisan itulah kita sekematian dengan Kristus bangkit keluar sekebangkitan dengan Kristus. Jadi kalau sudah dibaptis harusnya sudah sekematian dengan Kristus, sekebangkitan. Ya, kalau orang mati dicubit sakit nggak? Dikata-katain, dimaki, bangun gampar kita nggak? Nggak. Coba tanya sekarang, yang sudah dibaptis ada yang maki, balas nggak? Balas. Iya. Nah ini yang begini yang kita belajar hari ini. Ya, ini tidak mudah. Ini sekolah seumur hidup, tidak mudah, tidak mudah. Jangankan kita dengan yang lain, di rumah tangga aja suami istri bisa satu ngomong A, satu ngomong A sampai Z, ya kan? Satu marah begini, satu daripada diam supaya dia diam, aku marah juga supaya dia diam. Ya bisa terjadi. Nah ini harus belajar. Ya, jadi sekematian yang karena baru cuma satu yang belum dibaptis. Tapi dibaptis perlu sayang ya. Kenapa? Karena seperti orang terima visa. Ya, sudah itu sekarang cari mendapatkan visa untuk Amerika itu susah sekali. Tapi begitu dapat terus enggak pakai, enggak pergi ke Amerika, ya percuma juga visa ini. Ya kan? Kita dibaptis tapi kita tidak melakukan, ya percuma. Ya, harus lakukan. Nah, ini yang belum dibaptis 99,9% yang ada di sini. Karena cuma satu yang belum. Nah sekarang kita masing-masing pertanyakan dulu ke diri kita. Waduh, sekebangkitan dengan Kristus, waktu aku mati harusnya saya udah hidup baru. Pertanyaannya adalah disinggung dikit tersinggung gak? Sayang sekali, saya mengatakan bahwa tidak mudah, tidak mudah.
Saya tadi berbicara tentang regenerasi. Kami ini memasukkan 4 nama karena sekarang di pelantikan PDP agak sulit kan, ya. Hanya bisa pertama anak pendeta. Yang kedua kalau mau tambah dihitung berapa kakak. Sekian puluh kakak cuman boleh 1 hamba Tuhan. Ya, bertambah lagi sekian puluh baru boleh tambah lagi 1. Nggak kayak dulu. Dulu semua pelayan bisa PDP, sekarang udah nggak bisa. Nah, kami coba masukin 4, ya. Padahal mereka bilang 1 aja karena sudah terlalu banyak, ya. Udah, oke. Jadi diambil 1. Saudara tahu apa? 3 ini tersinggung. Sudah nggak mau lagi. Saya langsung bersyukur. Kenapa? Baru urusan begini udah tersinggung. Nggak bisa. Nggak boleh. Memang jadi apa sih kalau jadi PDP, apa sih? Saya bilang saya sudah berkeliling, saya masih kerja di bank. Saya udah keliling bawa firman kemana-mana. Mereka tanya, ibu apa? Enggak, cuma tahu bawa firman. Oh, ibu bukan pendeta? Enggak. Terus, memang kenapa? Mesti pendeta. Oh, kalau enggak apa-apa. Tapi tetap aja mereka tahu, mereka yang taruh ke saya penginjil. Orang lain yang taruh, karena enggak ada pendetanya ditaruh penginjil. Oh begitu ya, atau paling tidak harus ada STH-nya. Wah, saya bilang, saya cuma tahu saya ini di keluarga besar, baru saya jadi pendeta. Nggak ada. Tapi saya pun jadi pendeta itu saya tidak mau. Kalau saya cerita prosesnya panjang sekali. Itu kalau saudara yang setua-tua saya masih kenal Om Ho dong ya. Ini nggak kenal, cuma tahu nama ya. Pernah ketemu Om Ho? Oh pernah ya. Om Ho yang kirim surat ke saya. Sesmeti kan udah khotbah di mana-mana. Ayo datang ke Petamburan belajar, harus jadi PDP. Jadi yang minta mereka, saya nggak tahu, saya cuma tahu bahwa apa yang Tuhan taruh ke saya itu yang saya ngomong. Dari situ saya kemana-mana. Departemen pemerintah hampir semua sudah keliling. Ini bukan bercerita apa-apa, ini cuma bercerita bagaimana pekerjaan roh di dalam hidup kita. Semua serahkan hidup. Saya waktu kecil Hosea sama Pilo, saya bilang ini. Saya kalau lihat begini pingin nangis Hosea. Kenapa? Legacy ya, warisan yang paling luar biasa yang orang harus tinggalkan buat anak-anak. Bukan harta. Nah apa-apa kalau saudara mau kasih harta dan semua. 2 aja. Yang pertama mereka harus takut Tuhan. Harus kenal Tuhan. Masa depan itu persaingan dan segalanya itu luar biasa. Ya, godaan terlalu banyak. Coba, dulu kita mana pegang HP? Sekarang memang harus dari anak-anak kan, karena COVID sekolah. Ini pekerjaan iblis loh yang luar biasa. Karena mereka lihat HP pelajaran, mereka sekarang udah tahu loh film porno dan lain-lain. Saya ngajar pemuda, kemudian saya tanya, sama Oma jujur-jujur ya, siapa yang sudah lihat film porno? Hampir semua angkat tangan. Jujur kan ke Oma? Karena semua pegang HP. Ya sekolah cuma berapa jam 1 hari. Selebihnya kan mereka udah scroll. Saya aja kaget ya. Sedang lihat-lihat kiriman orang YouTube ya, saya lihat tiba-tiba keluar porno-porno. Saya sampai tanya ke anak-anak, ini kenapa keluar porno-porno? Ih Oma kuno Oma, kuno saya. Memang begitu Oma, dia pasti keluar-keluar. Coba tuh. Aduh, kita kalau benar-benar berdoa dan kasih tahu anak-anak, kita ketinggalan. Tapi oke, kita kembali lagi. Ya, Alkitab katakan jelas kepada kita, sekematian lewat baptisan, bangkit sudah harus sebenarnya hidup baru. Tapi oke, tidak mungkin kita begitu keluar udah jadi punya pikiran dan perasaan Kristus. Pasti ada proses tiap hari ya. Nah mari kita lihat beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Saya ajak kita buka dalam kitab Galatia dulu pasal 3. Galatia, karena ini kuncinya ada di sini. Galatia pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke 17 atau 27 ya. Coba saya harus buat Galatia. Nah, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Saya baca dari ayat yang ke-26. Perhatikan ya. Saya baca pelan-pelan supaya kita bisa menangkapnya, supaya kebangkitan Kristus ini hubungan dengan kita. Dan ini tidak boleh tidak, ini bukan pilihan. Udah dibaptis kan? Nah, bukan pilihan lagi, udah dibaptis. Oke. Ayat 26 ayat 25 ya. Sekarang iman itu telah datang karena kita telah tidak berada di bawah tuntunan pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus.
karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus apa? Telah mengenakan Kristus. 3 minggu yang lalu ada motor jemaat di depan gereja dicuri orang. Kelihatan banget orangnya dari dia turun dari motor, ada CCTV depan gereja. Dan saudara tahu, polisi pun tidak tahu siapa yang ini. Kenapa? Atasnya helm hitam, maskernya hitam, pakai sweater sampai sini hitam, pakai celana hitam, pakai lars hitam. Mau cari siapa itu? Dan hari itu 3 motor di satu kompleks itu hilang. Mau cari siapa? Kenapa? Nggak dikenal, dia udah mengenakan. Coba kita hubungkan. Yang dibaptis sudah dibaptis dalam Kristus dan sudah apa? Mengenakan Kristus. Nah, kalau ada suami istri ini coba tanya deh ke suami. Tanya ke istri aja. Bapak udah kenakan Kristus belum? Yang paling tahu kan? Kalau di gereja kan kita bisa manis-manis, manis baik kan? Tapi coba di rumah. Ya, nah ini harus, nggak bisa dikenal lagi kita. Karena sudah mengenakan Kristus. Ya orang yang nyuri itu sampai sekarang nggak tahu siapa. Mereka cuma mereka-reka, kemungkinan katanya orang kompleks juga. Ya kalau mungkin tapi harus tahu dong. Karena 3 motor dia nyuri sekaligus dalam 1 hari. Nggak tahu di tempat lain. Kenapa nggak dikenal, nggak diketahui? Karena sudah mengenakan seperti itu. Orang nggak tahu. Nggak tahu siapa di dalam itu. Bagaimana dengan kita? Orang masih tahu, waduh itu Meiti. Kalau udah ngomong kayak begitu udah pasti Meiti dia. Ya, karena masih kenal saya. Harus berubah. Saya harus lebih dulu berubah. Kemarin saya harus ikut seminar dari CBSI ya, karena kita pakai pelajaran dari CBSI. Ada seminar, kantor pusatnya di Colorado, jadi itu orang Colorado dan segala datang. Ya, saya ikuti juga ke sana. Dan saudara, ketika di mobil kan ada 1, jadi 2 kita dari gereja, 2 yang harus ikut. Nunggu dia datang juga pakai kendaraan, tapi kita tunggu, dia yang tentukan tunggu di pintu utama Ancol, karena di Hotel Mercury di Ancol. Terus suami saya udah ngomong, coba kamu cek dia di mana. Saya bilang udah, tapi suami saya rupanya maksudnya supaya saya telepon. Tapi saya sudah baca di gadget dia, tante jam 8 tepat saya udah di pintu gerbang. Tante gerbang utama ya, jadi dia yang tentukan dan jamnya dia. Udah 8.10 dia belum ada. Padahal 8.30 sudah harus mendaftar di dalam. Ya udah. Terus suami saya bilang begini, kok sampai sekarang kita udah datang dia belum datang. Kamu kan saya suruh telepon. Kamu, wah sudah. Otoritasnya keluar. Aduh saya pingin jawab. Karena kenapa sih hanya tunggu sebentar aja. Karena saya baca mereka sudah tidak jauh katanya. Udah lampu merah. Cuma tidak tahu lampu merah berapa. Pokoknya udah lampu merah. Aduh belum juga. Ya akhirnya begitu saya mau angkat telepon. Dia langsung lagi bentar. Kan dari tadi udah Saya langsung jawab saking udah marahnya. Tapi saya jawab begini, iya siap. Terus saya tutup. Nggak sambung. Kenapa? Mengenakan Kristus. Itu yang teringat. Mengenakan Kristus meeting. Nggak usah dijawab. Saya cuma mau bilang, saya selalu kalau ada apa-apa nunggu aja deh. Tunggu aja order dari suami, tunggu keputusan suami. Kenapa? Padahal udah gergetan banget nih nunggunya nih. Tapi bagaimana mau bilang kamu punya power sebagai kepala rumah tangga, oke saya turut aja. Nah, udah belajar saya begitu. Jadi ini gimana ini, aduh kenapa sih tunggu aja. Nggak lama kemudian kan datang juga orangnya sebelum 8:30. Ya, jadi saya berpikir ya beginilah kita ini, bagaimana mau belajar. Jadi aduh saya jawab memang keras juga suara saya. Iya, dalam mobil kan keras juga. Tapi saya sambung, siap. Wah, karena saya suka baca di jawaban-jawaban orang kalau saya tanya sesuatu, ketika mereka jawab, iya tante atau iya bu gembala siap, ada belakang itu. Jadi saya, oh iya pakai siap di belakang. Tapi pasti dia udah tahu saya udah marah besar itu pasti. Cuma saya udah tutup mulut. Kenapa? Mesti belajar ini. Ketika kita, ini jelas-jelas ya, sebab kamu, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Aduh, ini tidak gampang. Coba deh, kita mulai ya kalau di sini belum apa-apa, keluar dari pintu situ. Ya, jangan sampai pas kita mau nyebrang ada motor, dasar lu, panjang cerita kita. Ya kan? Atau pas bawa mobil ada yang nyalip. Belum tahu siapa saya. Kita kejar, kita salib juga.
Aduh, dulu saya sempat hujan deras. Saya baru masuk mau motor turun begini, mobil turun dia samber. Saya punya ini di depan peot. Tahu enggak apa? Di hujan deras. Saya kejar, saya plang, berhenti dia. Saya turun basah-basah. KTP. Waduh, kayak preman nih. KTP. Udah. Begitu dia, iya tapi saya kan mau ngantar obat dan ini dan itu dan ini. Enggak masalah, antar obat antar, kasih KTP sini. Udah, saya bilang ke Polres, ambil di sana. Udah, janjian. Sampai di sana saya bilang, ini enggak bener Pak. Enggak bener caranya. Saya udah mepet sampai sini, dia turun dari sana itu langsung. Ya, oke. Terus mau apa? Enggak, saya cuma mau kembaliin KTP, jangan lagi yang bikin kayak begini. Udah, saya enggak tuntut banyak. Saya cuma ngomong jangan kerja kayak begitu. Biar mau bikin apa juga nggak boleh kayak begitu. Hormat orang dong. Pelan-pelan aja. Kenapa? Saya dari pinggir sini kok cuma belok begini. Kamu dari atas ini turun. Udah, saya kasih pulang KTP. Terus polisinya bilang, kok ibu? Ya iya, Pak ajar dah. Saya itu pelan-pelan. Namanya hujan deras kok. Oke, ini nih. Dulu kayak begitu saya. Sekarang udah enggak lah. Ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, kalau ada orang begini, ya udah enggak apa-apa. Mungkin istrinya ada di mobil mau melahirkan, biar aja. Ya kan? Ya, jadi kita bujuk diri sendiri. Ya, jadi kalau suami juga suka begitu di rumah, kadang-kadang kalau dia mulai ribut, saya balik badan. Langsung saya ngomong sambil ketawa, Tuhan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kenapa? Membujuk hati, karena mau melatih ini. Aduh saudara, tidak gampang. Kan kita udah terbiasa dengan gaya hidup kita sebelumnya. Nah sudah dibaptis mengenakan Kristus. Orang gak boleh lihat lagi kita kayak apa modelnya. Udah seperti Yesus, coba bayangkan. Yesus ketemu dengan orang sakit belas kasihan. Yesus ketemu dengan Petrus yang sudah menyangkal. Ketemu Yudas yang dia tahu akan menjual. Belum lagi Yesus ketemu di sumur Yakub dengan wanita pesina. Memang dia bilang, jangan godain aku ya. Kan Yesus pria, jangan godain aku. Enggak kan. Dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Dan dia itu bertobat karena begitu. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang anak-anak kita ya. Dulu mama saya di dapur, saya di kamar. Begitu ngomong, Meiti, aduh enggak tunggu 2, 3, 4. Lepas apa yang sedang dikerjakan, lepas langsung lari ke dapur. Ada apa mama? Sekarang anak kita. Anak saya satu kan, Gracia. Gras, 5 meter. Iya mama. Enggak bergerak. Gras, iya mama. Kok duduk terus? Gracia. Mama ini belum selesai, ini game. Game lagi. Coba tuh, anak-anak sekarang kayak begitu. Nah bagaimana kita mau menghadapinya? Cuma saya bilang, kita tetap harus mendidik mereka. Biar mereka berontak, tetap harus mendidik. Tentu dengan cara yang mereka bisa terima. Dan tetap berdoa mati-matian buat anak-anak kita. Karena itu yang terutama. Mereka akan menghadapi ke depan. Itu yang saya bilang tadi 2 hal. Yang pertama ajar mereka untuk benar-benar takut Tuhan. Yang kedua sekolahin mereka. Biar orang tua banting tulang enggak masalah. Sekolahin mereka. Karena persaingan nanti di dunia nanti. Karena sekolah itu membuka wawasan yang tidak ada di gadget. Bergaul pada saat itu, pengetahuan, mengenal hormat guru, dosen dan lain-lain. Ya, bukan semata-mata supaya ini isi, bukan. Itu supaya kelak di persaingan. Kata orang, bukan orang pintar sekarang yang maju, tapi orang yang punya inovasi yang luar biasa. Nah, bagaimana berinovasi? Cuma di rumah aja kurung-kurung ini terus tidur, makan ini. Gak bisa berinovasi. Tapi kalau dia sekolah, dia bisa lihat ya. Itu pesan khusus aja ya. Nah, oke, mari kita lanjut. Nah, apa-apa kan? Masih bisa ya? Nah oke, nah mari kita lihat. Yang pertama ini kita sudah tahu kita mengenakan Kristus ya. Supaya kita lihat langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama kita buka dalam kitab 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. Ya, ayat yang ke-17. Akibat dari mengenakan Kristus ya. Saya baca ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti Kristus yang kelihatan ya, karena kita di dalam. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi harus ada perubahan. Dan perubahan ini tidak dilihat oleh orang luar, tanya orang rumah. Saya kalau lagi bercanda sama suami, suka bilang begini, aku udah berubah apa belum? Dia langsung, ya enggak bisa sekaligus kita berubah, enggak bisa.
Tapi paling tidak ada niat dan mulai melangkah. Ciptaan baru, transform, harus ada perubahan dari sikap kita. Yang dulunya cepat sekali bereaksi. Kalau yang dulu suka ikut, sama mama sih ya, kita ikut seminar dulu, dikatakan begini, bukan soal salah atau benar, tapi soal reaksi. Jadi kita mau salah atau kita benar ditentukan oleh reaksi kita. Ya, kalau kita salah, tapi ketika mereka tegur kita bereaksi positif, itu membangun. Tapi sudah salah, bereaksi bela diri kemudian marah, wah udah tambah lagi. Nah sekalipun kita benar, kalau kita bereaksi negatif, orang anggap negatif. Kenapa? Tahu gue yang benar, wah marah dong orang. Udah benar kok, sayang sekali ya. Kamu benar sih bagus, tapi kok caranya, iya kan? Jadi bukan soal salah atau benar, tapi soal reaksi kita menghadapinya. Nah ini pun coba kita berubah dalam hidup kita. Tidak mudah, tidak mudah. Asal orang ngomong aja langsung bereaksi. Memang harus berdiam diri, bagaimana caranya supaya Kristus yang nampak. Aduh, Yesus kalau mau bereaksi habis di orang sekitar. Ya kan? Sampai Yesus berkata bahwa aku bisa minta Bapa 12 pasukan malaikat untuk selesaiin. Tapi enggak kan? Ya kan? Itu bisa, dia punya kuasa, punya segalanya. Tapi reaksinya itu luar biasa sekali. Nah kita sudah mengenakan dia, jadi reaksinya ya yang harus jadi ada transformasi. Kita adalah ciptaan baru. Oke, yang kedua kita buka Yohanes 3 ayat 3. Nah ini lebih ngeri lagi. Kita buka Yohanes 3 ayat 3. Ya, saya baca buat kita semua. Nanti ada di ini ya. Dikatakan begini, katanya, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, apa katanya? Jangankan masuk, lihat aja nggak bisa. Ini nih, mengerikan kan? Tapi semua tahu udah dibaptis kok. Ini udah ada akte baptisan, ya. Akte baptisan bisa dimakan rayap, ya, bisa terbakar, bisa lain. Tapi kalau kita mengenakan Kristus, hidup baru, ya. Ini dibilang melihat. Tapi saya baca lanjutannya. Kata Nikodemus padanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah, ini pemimpin agama, nak ngerti juga. Jangan sampai pendeta-pendeta juga tidak mengerti. Nah, kemarin saya ikut seminar. Ya, seorang pembicara dari mereka punya pelayanan di Rwanda. Rwanda itu mereka sampai hampir 1 juta yang ikut pelajaran mereka. Dimulai dari apa? Ketika mereka kenal pendeta aja nggak bisa baca. Coba, pendeta karena terbelakang dan kita pernah tahu kan pernah ada genosida kan di sana ya di Rwanda ya antara apa suku Tutu dan suku Boti atau apa gitu saling bunuh untuk menghabiskan suku-suku tersebut. Jadi kapan mereka sekolah? Tapi ketika mereka menerima Yesus, ya harus ada pemimpin. Diangkatlah pemimpin, tidak masalah. Tapi tidak bisa baca. Jadi mau ajar Alkitab bagaimana? Jadi mulai dari belajar. Nah saudari kasih Tuhan, sekarang kita udah tahu nih ya. Saya baca lebih lanjut dulu. Jawab Yesus, ayat yang kelima. Aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Udah pakai roh nih, air baptisan kan, roh. Nah nanti ini peristiwa doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, kita cuma peringatin, udah ada Roh Kudus dalam kita. Semua sudah dibaptis, hari lepas hari harus penuh dengan Roh Kudus supaya masuk kerajaan Allah nih. Jadi kertas baptisan itu perlu, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Ya, baptisan itu kita sudah mengenakan Kristus. Untuk masuk kerajaan Allah, Roh Kudus harus ada. Kalau enggak bisa. Oh udah ada kok orang yang mengaku Yesus Tuhan, itu pasti pekerjaan roh. Tapi ketika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, terbuka celah, setan masuk. Nanti terjadi, kenalah di Matius 7, masih ingat Matius 7 ayat 20? Tuhan, Tuhan, aku sudah meletakkan tangan orang sakit sembuh. Aku sudah mengusir setan, setan lari. Tuhan lihat begini, siapa kenal? Nak kenal loh. Tuh sampai sudah begitu, itu kan bagi hamba-hamba Tuhan mengerikan sekali. Sayang, ini hamba-hamba Tuhan nih. Ya, jangan sampai Tuhan, aku kan pemain musik. Nak kenal. Dan saudara, kalau saudara baca teliti,
Itu bukan dari sekarang udah ditegur. Ketika Tuhan ngomong begitu pada point of no return, di titik yang tidak bisa balik, karena itu terakhir. Pada waktu terakhir, Tuhan bilang, enyalah kau. Nggak bisa lagi berubah. Kalau sekarang masih bisa, makanya ada peringatan ini. Waduh, saya baca-baca begini, makin dibaca makin tahu banyak kekurangan kita. Dan itu yang harus diuber, mengingat usia juga toh. Kalau diurut-urutin sini sekarang mungkin saya yang paling tua. Ya. Habis Oma Gio, ya udah, Oma, usia. Ya kan? Coba tuh. Nih. Dikatakan ini, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi hidup oleh Roh Kudus harus tiap hari. Nah, Alkitab katakan kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Harus. Nah, coba lihat Yohanes pasal 7. Ini dikonfirmasi dengan Yohanes pasal 7. Judulnya air sumber hidup, ayat 37. Perhatikan, minta maaf saya harus urut-urutin, harus punya ayat. Ada yang bilang begini, Oma terlalu banyak ayatnya. Bagaimana Oma jelaskan kalau enggak pakai ayat ya? Ya, iya kan? Nanti dikira Oma garang-garang nih. Ini urut-urutannya, makanya Oma tidak ambil seluruh perikop, cuma ambil plot langsung ayatnya. Makanya saya bilang tolong setiap perikop ini baca di rumah. Mulai dari 1 Korintus. Kalau baca perikop pertama, kedua, ketiga, itu langsung bisa dapat mengerti itu siapa kita. Ya, nah oke. Ayat 37 Yohanes pasal yang ke-7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Waktu itu roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Nah, dari dalam kita sudah baptis air, teruslah dengan baptisan Roh Kudus. Dan karena kita sudah, orang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus, sudah termeterai. Tapi kita untuk membuat, kalau saudara baca Kisah Rasul, saudara bisa tahu sekali. Di situ murid-murid sudah lewat Kisah Rasul pasal 2, sudah. Tapi ketika mereka menentukan mau pilih majelis dan lain-lain, katanya mereka dengan sungguh-sungguh berdoa sehingga mereka penuh dan berkali-kali ada kata penuh. Berarti kalau kita tidak terus-menerus ada hubungan dengan Tuhan, doa baca Alkitab, tidak akan penuh. Baru mereka pilih penatua, baru mereka letakkan tangan baru. Selalu ada begitu. Jadi kita harus terus. Nggak usah satu komunitas, pribadi lepas pribadi. Katakan aku yang harus mengenakan Kristus. Bagaimana supaya aku bisa bertahan? Ya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya bisa ditangkap. Bisa ya. Jadi akan mengalir aliran. Jadi ketika kita marah pun kita nggak pakai apa yang di pasar Minggu. Penghuni pasar Minggu. Apa tuh? Kebun binatang. Karena banyak orang kan begitu marah. Aduh, saya punya Gracia kan sudah kenal Nona Manis. Ya, iya karena sekarang dia sudah 24. Ya, satu saat dia bilang begini ke saya. Ini dia udah jalan-jalan sama si Nona Manis. Kemudian dia bilang, Mama, kok dibilang begini? Rupanya dia ada kesalahan. Anak saya ada salah. Mungkin ngurus ojek, angkat barang kali salah, kira-kira begitu. Nona Manisnya tulis apa? Ada 2 penghuni kebun binatang di situ. Saya langsung bilang, Mama tidak bisa bilang apa-apa, terserah Gracia. Tapi kalau baru berkenalan sudah begini, besok-besok kamu menikah, Mama dibilang apa? Gajah kah? Singa kah? Ya kan? Dasar nih mertua singa bisa aja. Kamu aja nih udah dibilang begini. Puji Tuhan. Nggak lama kemudian dia bilang, iya mah, nggak bagus ya begini ya. Terserah kamu, Mama tidak bisa larang, tapi terserah. Udah, putus. Ya, tapi saya juga enggak ini, karena sering ketemu juga keluarga mereka, terutama kakaknya dekat dengan saya. Belum lama ini, kira-kira 2, 3, 4 minggu lalu kalau ditanya, kenapa ya, Ibu enggak suka ya? Bukan. Saya langsung buka, ada bahasa seperti ini. Oh iya, memang dia kasar banget kalau ngomong. Enggak apa-apa, harus berubah karena masih muda, berubahlah. Karena nanti kena ke semua orang begitu, enggak ada yang mau dong, biar cantik lagi, biar kerja, kuliah, enggak boleh seperti itu ya. Nah, dari dalam kita yang sudah mengenakan Kristus, sudahlah itu kebun binatang enggak usah. Ya, para pria tuh kalau motor sama motor, dia kita kejar juga. Lo belum tahu siapa gue, iyalah. Udahlah,
Kalau mau begitu kita bilang begini, dalam nama Yesus, lain kali jangan ya begitu. Nah boleh yang begitu, kita kejar kita bilang begitu. Tapi kalau geplak-geplok, aduh udah jangan lah ya. Mengenakan Kristus ya, oke. Ada aliran-aliran air hidup, oke. 2-3 lagi ya, jangan bosan dulu ya. Filipi pasal 4, ini semua udah tahu ayatnya. Filipi pasal 4, habis itu tinggal satu lagi kita tutup. Filipi, ini khotbah bisa begini tapi prosesnya untuk kita panjang. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Nah ini orang semua sudah ya, perhatikan ya. Saya baca dari ayat yang ke-12 ya, karena ini pengalaman hari-hari bagi orang yang mengenakan Kristus. 12 bilang ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi udah biasa nih, kalau kurang enggak ada masalah, kalau limpah enggak sombong lah. Ya aku tahu katanya. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kenapa? Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau udah di dalam Dia, Dia yang kelihatan. Aku mengenakan Dia, maka semua perkara dapat kutanggung. 2 minggu lalu seorang anggota jemaat masih sangat muda, 43 tahun meninggal. Prosesnya cuma setengah tahun ya. Dia hanya sakit perut, tiba-tiba begitu periksa leukemia. Anak 3, 5, 7 sampai 9. 5, 7, 9, 3 anaknya. Ya, prosesnya singkat. Kemudian karena istri harus menjaga dia 24 jam, karena dokter bilang bisa putus napas, jantungnya bisa tiba-tiba berhenti karena leukemia sudah terlalu tinggi. Tiba-tiba ya. Nah jadi dia harus jaga 24 jam, 3 anak ini tidak ada yang jaga. Yang 9 tahun udah bisa cuma rice cooker bikin nasi. Nitip cuma telur goreng, tetangga yang bikin. Coba saudara bayangkan, ibu rumah tangga urus anak 3 tapi urus juga suami 24 jam. Bagaimana ini? Saya sempat waktu libur saya ambil 10 hari di rumah. Saya sembari tes juga. Oma begini masih bisa enggak urus 3 nih. Ya, tapi puji Tuhan ya, sudah berdoa, saya minta saya sehat dan kuat Tuhan. Saya rawat ya, namanya 3, udah tahulah semua kalau punya anak ya. Ini 3 kecil-kecil. Tapi mereka duduk makan ya, ini ya. Coba makan aja begitu saya kasih sup ya. Ini ternyata anak-anak sekarang cuma tahu makan apa. Nasi goreng, nasi telur goreng, ayam goreng, Kentucky. Nggak tahu makan sup. Iya ya. Begitu saya kasih, Oma, aku nggak bisa Oma makan ini. Aduh itu ada sayur, ada kacang hijau, ada ya kamu biar cuma makan kuahnya sama ayamnya aja. Enggak Oma, rasanya Oma. Saya udah rasa enak, dia bilang nggak enak itu gimana? Saya bilang biar kamu lama Oma tungguin kita makan sama-sama. Jadi saya tunggu makan sama-sama. Anak-anak sekarang gak suka sayur, gak suka sup. Tapi kemudian saya bikin lagi kangkung ditumis. Aduh saya kalau makan kangkung tumis senang banget. Dia tengok, gak pernah aku makan begini Oma, matilah aku nih. Saya duduk, saya tunggu, gak apa-apa pelan-pelan aja. Tapi semua akhirnya habis. Kenapa? Saya harus jaga kesehatan mereka, ya kan? Nanti kalau dia sakit saya yang repot. Jadi beli vitamin, beli semua supaya ini. Itu saya bisa tanggung karena di dalam Dia. Nah sekarang si mamanya, sebentar malam sebelum tidur saya bilang, sebelum tidur duduk dulu sama Oma. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Satu persatu gantian berdoa, Oma tutup. Tapi kita baca Alkitab. Udah, tiap malam bikin begitu. Mamanya juga selalu telepon ini dan itu. Jadi saya harus kuatin mamanya karena kan yang paling kecil, aku mau pulang, mau mama, coba tuh 5 tahun. Mau kemana? Mesti ke rumah sakit, nggak mungkin. Di rumah nggak ada orang. Tapi saya melihat semua dapat kita tanggung. Saya tidak pernah mengeluh sama sekali tidak. Nah anak-anak mau bagaimana dia bermain atau apa? Enggak. Saya berkata ada tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, itu kan dalam hal kekurangan, dalam hal kelebihan. Nah ini kan banyak kali ibu-ibu rumah tangga udah ngomel ke suami. Nah cukup nih uang belanja, bikin cukuplah. Semua dapat kutanggung. Dia tidak datang dengan sendirinya uang jatuh dari langit. Tapi ada cara Tuhan. Tadi kesaksian Ibu Gembala. Ya kan, ada cara Tuhan. Nah usah mengenakan Kristus,
Berarti semua dapat kutanggung di dalam Dia, ya kan? Dan ada lagi kan bahasa yang Alkitab katakan, pencobaan tidak melebihi kemampuan. Kemudian kalau ada pencobaan, ada jalan keluar. Dari mana itu? Kalau kita mengenakan Kristus, itu bahasa itu keluar loh. Dalam keadaan kita sudah terdesak, oh iya semua dapat kutanggung di dalam Dia. Makasih Tuhan, Tuhan aja ya yang berperkara. Udah, nanti itu iman kita bertumbuh. Terjadi seperti yang kau katakan jadilah bagimu. Ini bagi orang-orang yang mengenakan Kristus. Ingat cuma satu yang belum baptis. Selebihnya udah baptis. Jadi kalau ada lagi yang suka mengeluh, nanti jadi seperti orang Israel di padang gurun deh, nggak nyampe. Sayang kan? Udah datang hari Minggu begini, udah dimarah-marahin lagi dari mimbar. Enggak, itu buat saya juga. Oke, yang terakhir. Ya kita buka Yohanes pasal 11. Semua juga udah hafal ini ya. Yang terakhir, Yohanes 11. Saya 1 minggu ini, 2 minggu ini memakamkan 3 orang. Ya, saya juga ingatkan kalau anggota jemaat jangan jadi anggota gereja jalan-jalan, GJJ. Ya, wah KKR di sana pergi, wah pendetanya ada ke sana kita pergi. Nggak pernah mendaftar jadi anggota jemaat. Mendaftar itu perlu, kenapa? Digembalakan. Ya, dari 3 yang saya terlibat memakamkan, 2 GJJ. Jadi memakamkan kita punya persekutuan doa di luar gereja. Jadi di surat ibadah itu ditulis ibadah dari persekutuan doa. Coba, enggak ada gereja. Dan ternyata banyak juga gereja kalau bukan anggota enggak mau loh. Coba tuh. Saya bilang saya ini tengah malam dibawa dalam dos aja kita bawa. Makamkan jam 7 malam, dibawa dalam dos, beliin peti kecil, masukin, ibadah dulu baru, sampai segitu. Ada gereja besar, dibawa juga ke dia. Kenapa? Minta maaf, kita enggak bayar-bayar iuran, jadi enggak boleh. Coba tuh, anggota jemaat tidak bayar iuran, tidak dimakamkan. Aduh saudara, tapi makanya kenakan Kristus supaya ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Ya oke, yang terakhir, pasal yang ke-11. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-25-26. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, kalau nak ngerti, nak masuk akal nih, gimana nih? Sudah mati tapi hidup. Ya, oke. Yang kedua, setiap orang yang hidup, yang percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya. Halo, yang sudah dibaptis, percaya enggak? Ya di belakang enggak bilang amin. Pasti di belakang bilang mana mungkin dong tante, oma. Ya, masa udah mati hidup? Oke, oma cuma jelaskan singkat, tangkap ini ya. Dulu penciptaan, ini tanah liat diambil. Tanah liat ini dibentuk. Kalau tanah liat dibentuk ditaruh itu jadi apa? Patung tanah liat. Ya, dihembus neshama Allah. Nih, Spirit of God. Baru dia hidup. Jadi hidup itu bukan karena ada nafas begini, bukan. Karena nafas Allah yang diberikan. Hidup, jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan bilang begini, kalau makan buah itu kamu akan mati. Mati enggak Adam dan Hawa? Enggak kan? Yang mati yang diberi ini. Dia tetap hidup, tapi sebenarnya mati. Nah ini nih hubungannya langsung nih. Yang percaya padaku sekalipun mati tetap hidup. Yaitu yang diberi Allah itu tetap ada, hidup. Ya. Kalau hidup tidak akan mati selama-lamanya. Ya ini Pondok Rangun atau San Diego. Ya. Tapi saudara, yang di dalam itu yang tetap hidup. Jadi jangan duduk seperti ini, sebenarnya sudah mati. Rohnya menyala-nyala dan semuanya asal hidup seperti itu. Ingat Yohanes 6:63 katakan begini. Daginglah. Daging sama sekali tidak berguna. Nanti buka Yohanes 6 ayat 63. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Ya, tapi jangan datang nggak mandi. Karena berguna, nggak usah mandi. Enggak, harus ya. Kenapa? Karena sini kediaman Roh Kudus kan ini juga harus terpelihara ya. Nah, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau daging ini 3 kali sehari makan ya, makan wortel tadi, makan sup, ya, makan ikan. Aduh ibu, jangan hindarin ikan ibu. Saya tiap hari makan ikan. Malah dikasih yang lain udah rasa kurang suka. Ya mungkin karena usia kali ya. Ya, karena katanya bagus makan. Ya, jadi
Ini untuk hidup, makanlah ya 3 kali sehari. Tapi yang di dalam kalau tidak dikasih makan, Alkitab katakan Yohanes 6:63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi hidupkan roh kita dengan perkataan ini. Aduh, masih ada satu lagi, keingat, coba buka. Ini terakhir, paling akhir. Sorry. 3 Yohanes, jadi bukan Injil ya, surat Yohanes. Ya, 3 Yohanes. Supaya kita lengkaplah. Sekali belum terlalu lengkap. 2 Yohanes. 2 Yohanes karena cuma satu pasal, ayat yang kedua. Perhatikan ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Badan sehat ya, hubungan sehat, kantong juga sehat. Kenapa sehat? 2 Yohanes belakang. 2 Yohanes, sudah ya? 2 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. 3. Ya aduh Oma ini udah depan mata. Surat 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Nah, sudah? Aku berdoa. Semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Apa katanya? Sama seperti jiwamu baik-baik. Aduh saudara, kalau jiwa kita, ya jelaskan lagi sedikit, tambah waktu lagi ya. Nah, kita kan ada tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh, jiwa, roh. Kalau sampai roh ini bekerja, dia mempengaruhi jiwa, kehendak kita. Ya, makanya kan Yesus berkata, dalam hidupmu bersama supaya engkau punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Pikiran perasaan itu ada di jiwa. Ya, nah bagaimana jiwa itu hidup? Kalau roh kita hidup. Ya, kalau jiwa udah hidup, ini tubuh pasti hidup. Kan segala sesuatu katanya baik-baik saja. Ya bukan cuma baik tubuh, ya, cara berpikir juga baik, kantong juga jadi baik. Ini segala coba, ya, saudara. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Jadi, ya kalau boleh sih sedikit. Ya tepuk aja deh, tepuk aja kiri kanan. Tadinya saya mau suruh cubit, takutnya udah ada yang ngantuk. Nah bilang aja, kita sudah mengenakan Kristus. Coba tepuk kiri, tepuk kanan. Kita sudah mengenakan Kristus. Ya. Jadi semua dapat peringatan. Malu lah ya, kalau kita sama-sama dengar ini, sama-sama sudah mengenakan Kristus. Tapi kita dengar ya, tetangga tadi duduk di samping saya kok bikin tiba-tiba aja ini sudah dengan rompi orange, malu lah pakai rompi orange. Udah tahu kan kalau pakai rompi orange, ya kan? Atau lagi di pinggir jalan udah begini. Nah, udah teler karena narkoba dan lain-lain ya. Ya oke dah. Kita ingatkan kembali ketika kita baptis sudah mengenakan Kristus. Jadi prakteklah mengenakan Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi Tuhan, tidak banyak sebenarnya, tetapi Bapa, kalau kami saja menyadari dan memulai saat ini, tidak menunggu. Mulai saat ini Tuhan, kami punya tekad bahkan nekat bahwa kami sudah mengenakan Kristus. Si pencuri motor tidak pernah dikenal sampai hari ini karena dia memakai segala macam peralatan yang sudah menutup dari ujung kepala ujung kaki. Kami tidak perlu memakai seperti itu karena dari dalam kami mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kehidupan pribadi kami, tubuh, jiwa, roh Bapa terpelihara sempurna tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Karena kami sudah mengenakan Kristus. Dari dalam kami selalu setiap cara berpikir kami, berkata kami, bertingkah langkah kami sudah semakin mirip seperti Kristus. Luar biasa Tuhan. Terima kasih karena Roh Kudus pasti menolong kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.